Yang rumah Triana mana, Bu? Oh, ya. Ya, makasih, Bu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Langsung Pak Osman berangkat. Tergantung orangnya ya. Ya, langsung bisa. Jadi nanti sampai yang uangnya bagilah. Iya kan? Ya, Osman. Bukan ikut ras Nah. Oke. Yuk. Nah. Cepat lagi. Mulai segelapang. Kami ini kendana saja kada tahu dengan orang ini, kami kada tahu di mana arah tujuannya tuh nah. Kada tahu. Mau minta bagian. Kada. Kenapa dia nih? Alah. Mau ambil bagian nih. Tuh lagi mana udah tetaknya tuh nah komandan lagi tuh. Pokoknya ngarang-ngarannya tuh nah kena pian lah. Nah jadi pian periksa ngarang-ngarannya dulu. Jadi pian bawa kami, menggiring kami di jalan, didampingi oleh security atau komandannya. Enak nama-namanya sudah. Nah jadi nanti tolong Pak Komandan security kita yang ngasih tahu penunjuk jalannya. Ya dan lah. Ya. Itu namanya Pak Osman dari wilayah Sunda, ini namanya komandan dari Jambi. Iya. Sip dulu dan. Tinggal pakai duit 13. Nanti biar komandan yang ngantar duit ke 13. Jalan dan ke 13 lah. Pokoknya habisnya kita ngantar duit lagi. Oke, duit belum dianu lagi, belum dibuat di amplop, belum diselesaikan lagi. Oleh kemarin terjun itu lambat kerjanya sih. Mana terjun lambat jangan. Makanya bagiin dulu, takut kemalaman kena. Tuntung bagi. Jadi yang tuntung duit, mana tuntung dulu tuh bagi yaudah dulu juga ke mana dulu. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita semua menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan orang lain. Sebab pertolongan orang lain tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalannya hidupnya dengan sendiri. Tegasnya, betapapun kekuatan, harta, dan kedudukan, seseorang tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak. Untuk itulah Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong sebagaimana tersebut dalam firman-Nya sebagai berikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Artinya bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tolong menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan dunia atau lahiriahnya saja. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan kita keberhasilan segala usaha dalam pekerjaan kita. Pertolongan Allah hanya didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat. Itulah yang kita kenal dengan sifat tawakal. Lalu siapa saja yang mendapat pertolongan dari Allah? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril muhbitin." Artinya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah diri kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dari ayat ini nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih." Artinya, dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Quran surah Ibrahim ayat 11. Dari keterangan ayat-ayat ini jelaslah bahwa tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap-tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan keberhasilan semua usaha kita. Setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan kita dalam suatu pekerjaan umpamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha kita tersebut. Jadi, pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Sekali lagi saya ulang. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, yakni agama kita ini, setiap usaha tidak terlepas daripada ikhtiar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, yakni bertawakal, maka sebagai mana janji Allah, sudah barang tentu kita memperoleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu diberi Tuhan rezeki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut yang kenyang." Hadis riwayat Tirmizi.